Pemirsa, sidang kasus pencemaran nama baik yang menyeret nama Nikita Mirzani kembali digelar di Pengadilan Negeri Serang, Banten pada Senin 12 Desember 2022. Agenda sidang terkait kasus Nikita yang dilaporkan oleh Dito Mahendra, kekasih dari penyanyi Nindi Ayunda, adalah pemeriksaan saksi yang rencananya jaksa penuntut umum akan menghadirkan pelapor. Kuasa hukum Nikita, Fahmi Bahmid, pun mengungkap kliennya ingin bisa bertemu dengan Dito Mahendra. Nyai gimana sehat nih? Sehat Nyai. Sehat nih. Ya lagi kurang sehat juga. Nyai gimana persiapan konfrontir dengan Dito? Persiapannya gimana nih? Dito datang gimana Nyai? Datang. Nyai. Makan dulu Nyai, boleh Nyai? Sama Antoni. Nyai, sini Nyai. Penetapan majelis hakim dalam perkara nama lengkap terdakwa Nikita Mirzani binti Ahmad Umawati yang identitas lengkapnya sebagaimana dibacakan pada waktu sidangan. Sesuai penundaan sidang yang lalu, hari ini agenda sidang kita adalah pembuktian dari penuntut umum, ya. Bagaimana penuntut umum? Apakah sudah siap dengan alat bukti yang akan diajukan pada hari ini? Ini dari jaksa penuntut umum telah melakukan pemanggilan terhadap saksi-saksi yang akan dihadirkan dalam persidangan hari ini. Tetapi sehubungan dengan yang ditemukan oleh saksi masing-masing saksi dari para saksi yang kita panggil pada hari ini tidak dapat hadir dengan alasan yang telah disampaikan melalui bersurat. Siapa yang tidak bisa hadir yang saksi ini? Dari kami melakukan pemanggilan terhadap saksi korban yaitu Mahendra Dito, kemudian saksi atas nama Heru Yusi dan saksi atas nama MAH. Niki itu dalam keadaan sakit pun dia hadir untuk menghormati majelis hakim. Itu saja. Niki dalam keadaan menghormati majelis hakim. Ya, Dito Mahendra dijadwalkan hadir di sidang untuk memberikan kesaksian atas laporannya terhadap Nikita. Namun sayangnya, Dito tidak hadir di persidangan karena alasan sakit. Humas Pengadilan Negeri Serang, Uli Purnama, mengungkap Dito tengah dirawat di salah satu rumah sakit di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan sejak 11 Desember 2022. Ya, tadi persidangan hari ini sudah dilakukan bahwa agendanya pertama adalah tentang adanya pergantian hakim anggota dari majelis hakim yang memeriksa perkara ini, dan sudah disampaikan oleh Ketua Majelis bahwa dua anggota terdahulu yang memeriksa perkara ini karena ada perpindahan tugas untuk melaksanakan tugas di tempat yang baru, maka ada pergantian hakim anggota. Hakim anggota lama atas nama Bapak Slamet Widodo dan Bapak Atep Supandi sudah diganti oleh hakim anggota yang baru atas nama Bapak Lili Sugiartono dan Ibu Yuliana. Dan yang kedua, sebenarnya hari ini agendanya adalah mendengarkan keterangan saksi korban. Tetapi karena tadi ada surat yang disampaikan oleh penuntut umum bahwa saksi Dito Mahendra berdasarkan surat keterangan dari Rumah Sakit Pondok Indah, Jakarta, sedang dirawat di rumah sakit terhitung mulai tanggal 11 Desember 2022 dan keterangannya dilakukan sampai dengan beberapa hari ke depan. Itu aja. Nah, untuk di dalam surat keterangan yang kami terima bahwa itu tidak dijelaskan sakit apa, tapi dirawat di Rumah Sakit Pondok Indah terhitung mulai 11 Desember 2022. Untuk itu majelis hakim kan sudah mengambil kebijakan karena sesuai kode kalender yang sudah ditetapkan sebelumnya, sidangnya akan dilakukan penundaannya pada hari Kamis ini, tanggal 15 Desember 2022. Mudah-mudahan kita lihat kalau memang beliau tidak sakit parah berarti kan sudah bisa hadir di persidangan tanggal 15. Nah, untuk surat saya tidak tahu, tapi yang pasti tadi disampaikan di persidangan. Jadi apakah surat itu sampai di penuntut umum beberapa hari sebelum sidang hari ini atau memang baru diterima, saya tidak tahu. Yang pasti hari ini disampaikan oleh penuntut umum di persidangan. Itu aja. Dia masuk dirawat sejak tanggal 11 Desember 2022 sampai dengan beberapa hari ke depan. Nah, saya sudah belum bisa memastikan apakah terhitung mulai sampai 3 hari, 4 hari, saya tidak tahu. Tapi yang pasti majelis hakim sudah menetapkan tanggal 15. Tentu 15 itu nanti penuntut umum akan memanggil kembali. Sekali lagi saya menegaskan di sini bahwa dalam keadaan sakit parah seperti ini pun kita datang ke persidangan. Itu aja. Jadi saya menghimbau kepada saudara yang melaporkan Nikita, beranilah seperti ini. Mudah-mudahan segera sembuh dari penyakit TB-nya. Amin. Dan segera datang ke persidangan biar kita sama-sama bisa menyaksikan jalannya persidangan di Pengadilan Serang ini. Kalau dia hadir berarti dia hebat. Kenapa dia harus sakit? Kalau emang dia benar, nih ya gini-gini.
Aku kan dipenjarakan karena kasus undang-undang ITE dan katanya ada pasal kerugian. Yang melaporkan aku kenapa tidak hadir hari ini, padahal aku udah dizolimi, aku udah dipenjarakan. Padahal ini harinya dimana aku bisa bertemu sama saudara Dito, tapi ternyata dia kena DBD, padahal ini lagi nggak musim DBD sayang. Nggak apa-apa kan, aparat udah punya jadwalnya kan, mau diulur sampai kapanpun ya kita pegang aja pada patokan yang minggu lalu sudah dibacakan, kan ada jadwal sidangnya. Saya terima kasih sekali kepada Bapak Hakim yang sudah tegas memberikan jadwal pasti atas kasusnya Nikita, jadwal sidangnya Nikita. Nggak bisa kan tadi sudah dibilang kan, dalam sidang berikutnya wajib dihadirkan saudara pelapor. Menanggapi ketidakhadiran Dito, Nikita terlihat santai. Ibu 3 anak tersebut juga membeberkan Dito tak hadir lantaran sedang terjangkit penyakit demam berdarah dengue atau DBD. Tak hanya itu, Nikita juga menduga ketidakhadiran Dito di persidangan tersebut kemungkinan karena rivalnya sedang mengalami dilema lantaran kabarnya Dito harus memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Dia pasti tidak akan hadir. Kalau dia akan hadir dari kemarin-kemarin waktu masih dilaporin di Polres, pasti dia akan ketemu. Tapi kan nggak pernah ketemu, apalagi ini face to face dalam jarak yang dekat kan, gitu. Kecewa pasti karena jadinya berlarut-larut ya kan. Tapi kalau dia hadir kan jadinya cepat selesai. Kalau emang dia berani, dia bisa mempertanggungjawabkan apa yang sudah dia lakukan terhadap saya, harusnya dia berani datang hari ini. Atau mungkin dia bingung mau datang ke sini atau mau datang ke KPK. Iya kan? Mungkin dia dilema ya, dia mau datang ke KPK dulu atau dia mau datang ke Serang dulu pengadilan, kita kan nggak tahu. Kalau emang sakitnya beneran, ya semoga cepat sembuh supaya bisa hadir di pengadilan atau di KPK gitu. Kalau saya memang dengar informasinya dari teman-teman media juga bahwa memang saudara DM ini yang melaporkan Nikita sudah dipanggil untuk yang ketiga kalinya oleh KPK. Itu yang saya dengar. Tentang kebenaran berita ini saya juga nggak tahu, mungkin teman-teman bisa bertanya kepada KPK gitu. Kalau memang ini panggilan ketiga, setahu saya jarang ya KPK memanggil untuk yang ketiga kalinya gitu. Mungkin ada apa gitu ya, saya sih melihatnya ya mungkin memang benar-benar sakit atau bagaimana. Saya rasa KPK bisa bertindak tegas lah untuk masalah ini. Informasinya hari ini dipanggil KPK juga gitu. Mungkin dia drop kali ya. Tak hanya itu, pihak Nikita juga mengungkap terkait ketidakhadiran Dito di persidangan memiliki resiko karena pada dasarnya seseorang diwajibkan untuk hadir dalam memenuhi undangan persidangan. Lantas apa langkah selanjutnya dari Niki dan tim kuasa hukum untuk sidang selanjutnya yang akan kembali digelar pada Kamis 15 Desember 2022 mendatang? Di dalam hukum wajib datang, kalau nggak datang itu nanti ada resikonya. Kalau surat itu bagaimana isinya yang bisa menilai jaksa, bukan saya. Kalau saya sudah mempertanyakan ada seorang mengeluarkan surat tidak tahu sampai kapan. Itu saja suratnya. Jadi surat itu dia lagi sakit, nggak tahu sampai kapan sakit. Saya nggak tahu, tanya jaksa aja lah. Suratnya dari rumah sakit, tanyakan rumah sakit. Tanyakan sama jaksanya bagaimana jaksa bisa menerima surat itu. Tanggal kapan, Pak? Tanggal tadi. Tanggal 11. Nah ya itu tanya jaksa bagaimana bisa terima surat sampai kapan gitu loh. Orang sakit dan seterusnya namanya. Kalau sampai batas akhir tidak datang, tanggal hukum yang bakal Nanti hakim yang akan memutuskan. Kita lihat alasannya dulu. Apakah alasan ini memang sama dengan sekarang karena sakit atau sedang dirawat atau memang karena alasan lain. Kita lihat perkembangannya. Apakah hari Kamis nanti teman-teman juga bisa mengikuti apakah Dito bisa hadir atau tidak. Tapi kalau hadir berarti sakitnya sudah sembuh. Tapi kalau masih tidak hadir tentu ada alasan lain atau memang alasannya sama seperti yang sekarang ini. Itu aja. Untuk persidangan sih biasanya kita kan sudah ada code kalender yang sudah ditentukan oleh majelis hakim ya. Biasanya kalau untuk ya paling mungkin kalau majelis hakim bijaksana mungkin biasanya 3 ke 4 kali persidangan lah kalau lihat situasinya. Tapi kalau sakit kan kita tidak bisa menentukan begitu. Tentu yang bersangkutan harus sembuh dulu baru didengar keterangannya di persidangan. Tapi kalau alasan lain mungkin bukan karena sakit, mungkin majelis hakim sudah mengambil kebijakan yang lebih tepat lagi begitu. Nanti kita lihat apakah ini juga ada permintaan dari penuntut umum karena mungkin bisa saja berbeda permintaan penuntut umum dengan penasihat hukum. Mungkin penasihat hukum meminta Dito hadir secara aslinya artinya fisiknya, tapi kalau mungkin penuntut umum karena mungkin kesulitan untuk hadir karena sakit mungkin meminta kepada majelis secara virtual, tapi nanti majelis hakim yang menentukan apakah dilakukan secara virtual atau dihadirkan langsung. Kita lihat perkembangannya hari Kamis nanti kita lihat ya. Kalian datang ke Pondok Indah Rumah Sakit
sakit ya, karena Dito lagi dirawat di situ. Mudah-mudahan sakitnya beneran ya. Sementara itu di luar persidangan, wanita yang karib disapa Nyai tersebut terlihat kurang fit. Nikita yang bertemu awak media mengaku mengalami sakit di bagian leher akibat pengapuran. Akibatnya Nikita pun tidak bisa leluasa untuk melakukan gerakan atau menengok. Guna membuktikan apa yang dikeluhkan, sahabat Nikita Fitri Slahuteru yang tak pernah absen mendampingi Nikita di persidangan juga memperlihatkan hasil ronsen Nikita. Iya, di leher ada pengapuran. Kemarin hari Selasa mau ketemu dokter karena tulangnya nomor 4 sama nomor 5 itu keluar kan. Jadi nggak bisa nengok. Kaki dari kemarin meriang sama tulang belakangnya. Itu juga penyembuhan pengapuran. Salah olahraga atau gimana? Ya, biar dibilang nggak pura-pura apa. Ini adalah tulang belakang kita. Kalau dia sebelah sini Sama pengapuran itu ya Pak? ya masalahnya aja kan terapinya udah lama. Kalau sakitnya udah lama, baru bikinnya baru ini. Ini pada bolong-bolong, ya tuh lihat di X tuh, bolong tuh, parah bolongnya. Lihat ya, di X tuh, bolong parah tuh. Ini hari kemarin hari Sabtu. Hari Sabtu kemarin. Iya, memang dulu Niki jauh sebelum ada kasus ini sering melakukan terapi tulang. Kita lihat di YouTube-nya, di channel YouTube-nya Niki kan pernah melakukan terapi tulang. Nah, karena memang Niki punya keluhan itu dan ternyata Niki selama ini tidak pernah melakukan CT scan. Baru kali ini dilakukan CT scan dan ternyata hasilnya cukup luar biasa, mengerikan. Dan ini bisa terjadi dia cacat permanen. Jadi dia bisa terjadi bungkuk kata dokter. Jadi dia bisa begini. Di sini. Nah, ini. Jadi ini bukan mengada-ngada. Ini real dia sakit, silahkan dikonfirmasi. Ke pihak rutan dikonfirmasi. Dan semua dokumen riwayat medis Niki itu ada di rutan. Ya, silahkan dikonfirmasi ataupun mau ke rumah sakit, silahkan. Nikita juga mengungkap dirinya memang sudah lama merasakan sakit tersebut, namun baru minggu ini Nikita dipersilahkan untuk menjalani pengobatan. Ya, agar tidak semakin parah, Nikita pun akan menjalani terapi pengobatan untuk lehernya 3 kali dalam seminggu. Dengan keadaan seperti ini kan semakin hari ternyata keadaan kesehatan kita tuh semakin memburuk di rutan. Mungkin ini menjadi permohonan saya lah dengan Bang Aji sebagai perwakilan dari keluarga Nikita agar permohonan Nikita untuk Bapak Hakim atau aparat yang berwenang menangguhkan atau mengalihkan status tahanan Niki menjadi pertimbangan juga agar Nikita bisa terapi tanpa harus merepotkan banyak pihak gitu. Itu sih keinginan saya itu seperti itu. Jika dikabulkan, jika menjadi bahan pertimbangan, gitu aja ya Bang Aji. Ya, ini sebuah bentuk harapan daripada keluarga maupun sahabat. Saya sebagai keluarga, sebagai sahabat berharap betul ada sebuah harapan yang perlu saya sampaikan dari lubuk hati yang paling dalam kepada aparat penegak hukum, khususnya di sini adalah pengadilan, majelis hakim dan kepada kejaksaan untuk sedikit memberikan luang, memberikan kelonggaran untuk Niki bisa dia fokus ya sementara waktu untuk dilakukan terapi dan dilakukan pengalihan status tahanan ya supaya Niki bisa pulih kembali dan dilakukan tindakan oleh dokter yang membidanginya, dokter ahlinya. Ini saya berharap betul. Saya yakin Niki tidak mungkin tidak kooperatif. Niki tidak mungkin akan lari dan akan melarikan diri. Tidak mungkin menghilangkan alat bukti. Alat bukti semuanya sudah ada di pengadilan, sudah ada di jaksa. Ya dong, Niki public figure yang mustahil bagi saya, mustahil dan mustahil dia mau melarikan diri. Saya mohon dengan segala hormat. Kita bicara konteks di sini konteks kemanusiaan. Bukan hukum ini kan harus ditegakkan dengan seadil-adilnya, bukan dengan setegak-tegaknya. Ketika memang ini kedaruratan, memang sakit parah, kalau misalkan terjadi apa-apa, Niki di dalam, terjadi misalkan
naudzubillah summa naudzubillah, dia amit-amit, dia terjadi, meninggallah, sakit parah, lumpuhlah segala macam karena tidak dilakukan tindakan oleh dokter spesialis. Apa enggak itu berbahaya? Ini sebuah harapan saya dari lubuk hati saya yang paling dalam. Itu nggak usah dipertanyakan, makanya semakin marah karena tidurnya juga kan harusnya dia kan pakai kasur yang khusus kan, kasus khusus. Ya, dalam kesempatan yang sama, Nikita juga terlihat bertemu dengan sang anak walaupun dalam ruang sidang. Dalam momen tersebut terlihat kekasih Nikita, Antonio, tengah menggendong putra Nikita yang menangis saat akan bertemu Nikita. Nikita pun mengungkap putranya, Arkana, merasa trauma dengan banyaknya kamera dan kerumunan orang. Hal tersebut mengingatkannya pada saat momen Nikita saat dijemput paksa di mal dan penggeledahan di rumah saat mencari barang bukti. Di tempat terpisah, nama Rizky Bilar baru-baru ini kembali menjadi sorotan publik. Rizky Bilar terlihat meluapkan kekesalannya dan melawan netizen dan haters terkait tudingan miring tentang dirinya. Ya, sejak kasus KDRT mencuat, tudingan miring terhadap suami Lesti Kejora tersebut memang seakan tak ada hentinya. Mulai dari isu numpang hidup, isu perselingkuhan, bahkan isu mengenai barang mewahnya yang semuanya dicicil oleh Lesti. Pria yang karib disapa Bilar tersebut memang sempat diam dan tak ingin menggubris cibiran warganet, namun nampaknya Bilar sudah tak bisa lagi menahan amarahnya. Bilar terlihat marah saat melihat salah satu komentar warganet yang menyebutnya si pembanting istri hingga numpang hidup. Bilar terlihat memberi balasan menohok kepada komentar warganet, bahkan mempertanyakan bukti soal dirinya diduga membanting Lesti. Bilar juga sempat mengunggah chat pribadinya dengan Lesti di malam kejadian yang dimana keduanya masih diminta tampil untuk salah satu acara. Bilar juga menanggapi soal tudingan yang ramai menyebut dirinya numpang hidup. Dalam postingannya, Bilar mengungkap dirinya mampu untuk membeli sesuatu dengan uangnya sendiri tanpa harus meminta dan numpang hidup dari Lesti. Bilar juga dituding suka mencicil barang-barang mewah yang ia beli, padahal nyatanya tak seperti yang dipikirkan publik. Bahkan ayah Bilar, Daniel Eddy, juga sempat tak terima putranya dicibir bangkrut dan tak punya harta. Kepada tim Gospot, ayah Bilar sempat membeberkan bukti surat-surat mobil mewah yang dimiliki putranya. Kan ada kerjasamanya masih jalan itu. Mini goalnya apa semua. Banyak usaha dia. Jelas semua lah. Iya, dia memang yang jelas punya milik sendiri lah dia. Terus nama dia, jadi bukannya ngarang-ngarang, bukannya pinjam-pinjam yang kata netizen itu. Katanya dia kredit. Dia sebetulnya nggak mau dia main-mainkan uang itu, nggak mau dia diajar sama agama dia. Kalau nggak bisa aja dia kredit, bisa apa? Itu kan rumahnya mau dibangun itu lagi kan berapa itu? Ya namanya dihujat terus ya, pasti cuman pun siapapun manusianya kan pasti tertekan terus ya kan. Ya dengan itu dihadapinya ya dengan tabah aja lah semua tawakal ya. Ya, memang diketahui saat kasus KDRT tengah mencuat ke publik, akun Instagram milik pria yang karib disapa Bilar tersebut diketahui sempat menghilang. Ternyata Bilar diketahui sengaja untuk menonaktifkan akun Instagram pribadinya untuk sementara waktu. Kini, Bilar pun mulai terlihat kembali aktif di media sosial dan bersosialisasi seperti bermain bola di waktu luang. Dan hidup Bilar itu keberkahan yang tidak tertara. Sebetulnya dalam yang kemarin itu tektokannya sama saya banyak banget. Dan kita dan ingat ya, sebagai seorang guru dimanapun, berlakulah adil ketika memberikan sebuah nasihat. Jangan melihat yang kanan ataupun yang lihat yang kiri. Karena kalau dari versi sebelah kanan belum tentu sama dengan versi sebelah kiri. Jadi berlaku di tengah, maka keadilan yang akan dijawabkan. Itu bismillah. Lar, besok Desember mau umroh, banyak nanya nggak sih sama Habib mungkin persiapannya? Tadi rencananya mau bareng, tapi kuda rumahnya kita lihat takdir nih. Insya Allah, belajar dulu, mantap dulu. Rencananya mau pesantren kirat di majelis. Gila.
pondok ini. Pesantren Bismillah. Ya insya Allah sekeluarga ya. Insya Allah sekeluarga. Terus kita rencana mau belajar dulu lah, belajar pendalaman ilmu agama dulu sebelum umroh. Doakan aja mudah-mudahan semuanya dibikin kelancaran dan mudah. Amin. Tak hanya itu, belum lama ini Bilar juga mengunggah satu postingan perdana, di mana dalam postingan tersebut, Bilar mengunggah foto dirinya bersama Lesti dan putra sematawayangnya, disusul dengan caption yang mengutip kalimat bijak seseorang. Setiap kebenaran memiliki dua sisi. Penting untuk melihat keduanya sebelum kita memutuskan untuk menerima salah satunya. Unggahan Bilar tersebut sontak mendapat beragam komentar dari sejumlah rekan selebriti dan para followersnya.